Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sylvia Nur Islamia dengan NIM 1911-1039 dari kelas D3B Analis Kesehatan dari Sekolah Tinggi Analis Bakti Asih. Pembuatan video ini bertujuan untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Statistik Analitik di semester 4 ini. Nah, di sini kita akan membahas mengenai bagaimana cara membuat diagram kendali di dalam Excel. Nah, sebelum kita membuat diagram kendali, alangkah lebih baiknya kita tahu apa itu diagram kendali. Nah, diagram kendali adalah suatu grafik yang menggambarkan hasil dari analisis rata-rata dari suatu jenis analisis, di mana dalam grafik tersebut digambarkan batas kendali dari hasil analisisnya. Nah, fungsi dari diagram kendali sendiri adalah untuk memantau data kita, apakah ada yang keluar dari LCL ataupun UCL, atau adakah yang ekstrim ke bawah ataupun ekstrim ke atas. Nah, selanjutnya apa saja sih unsur-unsur dalam diagram kendali? Tadi kan sudah sedikit disinggung ya, UCL dan LCL. Nah, kita masuk ke dalam unsurnya. Jadi, unsur-unsur diagram kendali itu ada 3. Nah, di sini ada UCL. UCL itu adalah batas kendali atas atau Upper Control Limit atau UCL ya. Yang kedua ada CL yaitu Center Line atau garis tengah. Yang ketiga ada batas kendali bawah atau LCL atau Lower Control Limit. Nah, setelah kita tahu nih materi-materi mengenai diagram kendali, nah kita langsung aja ya kepada pembuatan dari diagram kendali sendiri. Nah, kita langsung bagaimana cara membuat diagram kendali. Buat diagram kendali itu yang pertama adalah membuka Microsoft Excel-nya teman-teman. Nah, coba kita perbesar dulu ya supaya kelihatan. Nah, yang kedua itu kita bisa langsung untuk memasukkan ataupun menginput data yang akan kita gunakan. Nah, di sini saya sudah mengurutkan juga ya data dari yang terkecil hingga yang terbesar dari tinggi badan mahasiswa Staba dengan jumlah datanya itu 15. Nah, kemudian kita siapin juga nih rata-rata atau CL, batas atas, batas bawah, UCL, ataupun batas bawah LCL. Tadi kan sudah dijelaskan ya, UCL apa, LCL itu apa, CL itu apa. Nah, sekarang teman-teman juga jangan lupa siapin rata-rata sama standar deviasinya ya, karena nanti ada perhitungan yang berhubungan dengan hal itu. Nah, coba kita cari di bagian rata-rata ya teman-teman. Nah, kita coba cari dulu nilai rata-ratanya. Sesuai dengan rumusnya average, kita blok, terus kita enter aja. Terus yang ini juga sama dengan STD sampel karena kita mengumpamakan si data ini itu merupakan sampel gitu. Jadi STDF sampel. Nah, ini nih kita udah dapet nih ya hasilnya. Nah, kita coba copy aja di bagian. Kita coba aja klik dulu nilai rata-ratanya biar kita bisa copy. 1 2 3 ininya ada 5 ya, 6-nya 1 2 3 4 5 ada 5. Nah, udah nih teman-teman juga kalau misalkan mau dibulatin juga nggak apa-apa biar lebih simpel mungkin ya. Nah, di sini ada batas atas dan batas bawah. Nah, jadi nilai dari batas atas itu ada 2. Ada beberapa juga sih sebetulnya, tapi yang akan saya sebutkan itu 2 saja. Yang pertama itu ada rata-rata ditambah 2 dikali standar deviasi. Terus ada juga rata-rata ditambah 3 dikali standar deviasi. Nah, untuk batas bawahnya juga ada, tinggal di minus aja. Jadi rata-rata minus 2 dikali standar deviasi, rata-rata minus 3 dikali standar deviasi. Nah, itu tergantung rumus itu tergantung kita menggunakan yang mana itu tergantung kepada penelitian yang kita ambil. Jadi tergantung tujuan dari penelitian itu apa gitu. Nah, terus juga ketika
dalam sains itu biasanya kita kan menggunakan ya, tingkat kepercayaan 95% ya. Yang biasanya itu sama dengan rata-rata ditambah 2 plus minus 2 standar deviasi. Nah, jadi sekarang saya akan menggunakan data ataupun rumus dengan rumus yang plus minus 2. Nah, kita coba masukin aja ya rumusnya teman-teman. Kita tinggal klik aja sama dengan, kita ketik sama dengan, terus kita masukin juga rata-rata, terus kita dalam plus, terus kita dalam kurung 2 dikali standar deviasinya. Kita klik juga aja, tutup kurungnya jangan lupa, terus kasih dolar atau kasih S di ya digituin lah ya, pokoknya mah S gitu ya, lihat aja. Nah, ini udah didapat nih batas atasnya kayak gimana. Nah, karena ini tuh sama dengan yang lainnya, jadi ini tinggal di ini aja, di di itu aja, di blok aja, terus tinggal dimasukin deh. Udah deh. Nah, ini batas bawahnya juga kita masukin aja ya. Kita sama dengan, kita masukin rumusnya juga nih. Ini dikurangi, karena kan tadi udah batas atas kan plus, nah batas bawah itu min. Dalam kurung 2 kali standar deviasi, tutup kurung. Nah, jangan lupa kita pakai dolar atau S itu, terus kita enter deh. Kita udah dapet nih hasilnya. Nah, udah deh, kita udah dapet hasilnya. Nah, setelah ini kita udah dapet hasilnya kan ya teman-teman. Nah, kita tinggal buat kita tinggal buat aja diagram kendalinya. Nah, kita coba blok semuanya dari yang nomor ini sampai yang akhir. Oh iya, kok klik kanan ya. Terus kita lihat di insert, kita masuk ke line. Nah, kita pilih mau yang mana aja sih ya, itu mah tergantung kita maunya apa. Aku mau coba pakai yang itu ya. Nah, teman-teman bisa lihat nih di sini. Biar nggak ngehalangin, aku coba di sini aja ya. Ternyata nggak kelihatan. Nah, kita bisa lihat nih ya. Nah, di sini yang garis hijau itu adalah batas atas atau UCL. Nah, UCL itu yang bagian ini 179. Terus ini ada yang tengah, itu rata-rata atau ya batas tengahnya gitu ya. Ini ada yang di sini. Dan yang untuk yang ini itu ada yang di sini. Itu batas bawah. Dan yang biru ini yang dari sini sampai sini itu merupakan tinggi dari badan mahasiswa atau data yang kita input itu. Nah, hal ini kan di sini kita bisa lihat ya teman-teman, di garis ini, di garis biru ini dari tidak melewati dari LCL ataupun UCL. Nah, itu menandakan bahwa data yang kita input itu tidak keluar dari data ekstrim gitu, baik itu ekstrim bawah ataupun ekstrim atas. Nah, tapi ketika misalkan nih data ini tuh kayak di bawah ataupun keluar pokoknya dari LCL atau UCL ini, dari si garis yang ungu sama yang hijau ini, maka hal ini menunjukkan terdapatnya suatu variasi yang tidak terkontrol ataupun variasi karena sebab khusus. Jadi ada variasi yang tidak terkontrol dengan baik gitu ya pada data tersebut. Kurang lebih ekstrim ke bawah dan ekstrim ke atas. Pokoknya data itu termasuk ke dalam ekstrim kayak gitu ya. Intinya kayak gitu. Nah, mungkin kayak gitu teman-teman buat pembuatan diagram kendali itu. Semoga bermanfaat. Mungkin buat teman-teman semuanya, silahkan untuk dicoba dari awal sampai akhir. Semoga bermanfaat dan semangat untuk menjalani hari-harinya. Mohon maaf apabila ada kekurangan ataupun salah-salah kata. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.